Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, surat Al-Baqarah bagian yang pertama. Surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah, jumlah ayat 286 ayat. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Seputar keberadaan surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ini termasuk kelompok surat-surat pertama yang turun sesudah hijrah atau Madaniyah, dan ia merupakan surat terpanjang di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Menurut pendapat yang paling kuat, ayat-ayatnya tidak diturunkan secara bersambung dan berurutan hingga sempurna sebelum turunnya ayat-ayat dalam surat lain. Maka dengan meneliti sebab-sebab turunnya sebagian ayat-ayatnya dan sebagian ayat dari surat-surat Madaniyah lainnya, meskipun sebab-sebab turunnya itu tidak qat'i periwayatannya, memberikan pengertian bahwa surat-surat Madaniyah yang panjang-panjang itu ayat-ayatnya tidak diturunkan secara berurutan dan berkesinambungan. Sering terjadi beberapa ayat dari suatu surat belakangan diturunkan sebelum surat yang mendahulunya turun secara lengkap sebagai pendahuluannya. Ada suatu hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu mengenai urutan surat dilihat dari segi turunnya, di mana terdapat beberapa ayat yang bagian permulaan diturunkan lebih dahulu semuanya, dan di dalam surat ini terdapat ayat-ayat yang belakangan turunnya, seperti ayat-ayat riba. Padahal menurut pendapat yang kuat bahwa ayat-ayat bagian depan surat Al-Baqarah ini termasuk ayat-ayat Madaniyah yang turun pada masa permulaan. Adapun pengumpulan ayat-ayat semua surat dalam masing-masing surat beserta tata urutan ayat-ayatnya, maka hal itu bersifat tauqifi. Begitu adanya dari Rasul sesuai petunjuk wahyu. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Utsman bin Affan,
Apakah yang mendorong Anda sengaja melakukan terhadap surat Al-Anfal yang termasuk Al-Matsani dan surat Al-Baro'ah yang termasuk Al-Mi'in, dan Anda urutkan antara keduanya dengan tanpa menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan Anda meletakkannya di dalam As-Sab'ut Tiwal? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepanjang masanya dituruni surat-surat yang berbilang ayatnya. Apabila turun kepada beliau sesuatu atau ayat, beliau memanggil sebagian juru tulisnya, lalu beliau bersabda, letakkan ayat ini di dalam surat yang menyebutkan ini dan ini. Dan surat Al-Anfal termasuk surat-surat pertama yang turun di Madinah, dan surat Al-Baro'ah termasuk surat-surat Al-Quran yang turun belakangan. Namun kisah kedua surat ini ada kemiripan, dan aku khawatir jangan-jangan surat Baro'ah ini bagian dari surat Al-Anfal. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dan beliau tidak pernah menerangkan bahwa surat Baro'ah itu bagian dari surat Al-Anfal. Oleh karena itu, saya mengiringkan antara keduanya, dan tidak saya tulis di antara keduanya Bismillahirrahmanirrahim, dan saya letakkan surat ini di dalam As-Sab'ut Tiwal. Maka riwayat ini menjelaskan bahwa tata urutan ayat-ayat dalam setiap surat itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailati fi Ramadan hatta yan saliha ya'ridu alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemui beliau. Malaikat Jibril alaihissalam selalu datang menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadan hingga selesai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghafalkan Al-Quran di hadapannya. Dan dalam satu riwayat disebutkan, lalu malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau, maka apabila malaikat Jibril menemui beliau, maka beliau lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang dilepas. Jadi, menurut riwayat yang sahih ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membacakan Al-Quran secara keseluruhan kepada malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana malaikat Jibril membacakannya kepada beliau. Ini berarti bahwa keduanya membacakan dengan ayat-ayatnya secara berurutan di dalam surat-suratnya. Dengan demikian, maka orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran dapat mengetahui bahwa setiap surat Al-Quran memiliki kepribadian tersendiri. Kepribadian yang memiliki ruh dan hatinya hidup bersamanya, sebagaimana ia hidup bersama ruh yang hidup dengan keistimewaan, bentuk, sifat, dan napasnya. Dan surat ini memiliki tema sentral atau beberapa tema sentral yang digiring kepada titik pusat yang khusus,
Ia juga memiliki nuansa khusus yang membayangi semua temanya dan rangkaian paparannya meliputi tema-tema itu dari segi-segi tertentu sehingga tampaklah keserasiannya dengan nuansa ini, dan ia juga mempunyai irama musikal tertentu. Apabila terjadi perubahan irama di tengah-tengah pemaparannya, maka perubahan itu hanyalah karena menyesuaikan dengan tema-tema khususnya. Demikianlah karakter umum semua surat Al-Quran, dan tidaklah menyimpang dari kaidah ini surat-surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah. Tema pokok surat Al-Baqarah. Surat ini mengandung beberapa pokok pikiran, akan tetapi muaranya satu yang menyatukan dua program pokok yang saling terikat dengan kuat, yaitu pada satu segi berkisar seputar sikap Bani Israel terhadap dakwah Islamiyah di Madinah, tanggapan mereka dan sikap mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jamaah Islamiyah yang dibangun di atas fondasinya, dan segala persoalan yang berhubungan dengan sikap ini, di mana terdapat hubungan yang kuat antara kaum Yahudi dengan kaum munafik di satu segi dan kaum Yahudi dengan kaum musyrikin di segi yang lain. Dan segi lain berkisar seputar sikap jamaah muslimah pada masa awal pertumbuhannya dan persiapannya untuk memikul amanah dakwah dan khilafah di muka bumi. Setelah surat ini menyatakan penolakan Bani Israel untuk memikulnya, khususnya setelah mereka merusak janji Allah dan setelah melepaskan diri mereka dari penasahan hakiki yang terhormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pengembang agama Hanif yang pertama, dan membuka mata kaum muslimin dan mewanti-wanti mereka jangan sampai terpeleset sebagaimana Bani Israel yang menyebabkan mereka terlepas dari kemuliaan yang agung ini. Dan seluruh tema surat ini berkisar seputar persoalan pokok dengan kedua program pokoknya itu, sebagaimana akan dibicarakan secara rinci. Agar jelas sejauh mana hubungan antara poros surah dengan topik-topiknya dari satu segi, dan antara langkah perjalanan dakwah pada masa permulaan di Madinah dengan kehidupan kaum muslimin dan pergaulan mereka dari segi lain, maka ada baiknya kalau kita menyorot secara global pergaulan yang ayat-ayat surat ini diturunkan untuk menghadapinya pada permulaannya, dengan disertai peringatan abadi bahwa pergaulan ini pada umumnya merupakan tata pergaulan yang dihadapi oleh dakwah Islamiyah dan para pelakunya dengan sedikit perbedaan sepanjang perjalanan zaman dan perputaran masa, baik dari orang-orang yang memusuhinya maupun yang mendukungnya. Hal ini menjadikan pengarahan-pengarahan Al-Quran itu sebagai undang-undang dasar yang abadi bagi dakwah ini. Dan apa yang terkandung di dalam nas-nas ini selalu menebarkan kehidupan baru untuk menghadapi setiap masa dan setiap perkembangan, dan menjadikannya sebagai rambu-rambu jalan di depan umat Islam untuk menjadi petunjuk jalan dalam perjalanannya yang panjang dan sukar di antara musuh-musuh yang beraneka macam simbolnya, tetapi satu tabiatnya. Inilah suatu kemukjizatan yang tampak
salah satu sisinya dalam sifat yang tetap dan istimewa dalam setiap nas Al-Quran. Telah sempurnalah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sesudah melakukan persiapan yang mantap dan matang. Telah sempurna di bawah pengaruh situasi dan kondisi yang memastikan hijrah ini dan memperlakukannya secara pasti untuk perjalanan dakwah ini dalam program yang telah dirancang pengaturannya sesuai takdir Allah. Sikap kaum Quraisy yang keras kepala terhadap dakwah di Mekah, khususnya setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan kematian Abu Thalib, pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir membekukan dakwah di Mekah dan sekitarnya. Meskipun masih terus saja ada orang yang masuk Islam secara individual walaupun di bawah berbagai macam tekanan dan rekayasa, maka secara praktis dakwah di Mekah dan sekitarnya dianggap telah berhenti karena sikap kaum Quraisy itu dan upaya mereka untuk memeranginya dengan berbagai cara, sehingga menjadikan orang-orang Arab lainnya bersikap menahan diri dan menantikan hasil peperangan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga dekatnya sendiri yang dipimpin oleh Abu Lahab, Amr bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb, dan lain-lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pelaku dakwah ini. Dan tidak ada pertimbangan yang besar yang mendorong dan memberanikan bangsa Arab di dalam lingkungan kabilah yang memiliki hubungan kekerabatan ini untuk memeluk akidah orang-orang yang disikapi seperti ini oleh keluarganya. Lebih-lebih keluarganya ini yang memegang tampuk kekuasaan untuk mengurus Ka'bah yang menggambarkan sisi keberagamaan di jazirah tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tempat lain setelah Mekah yang sekiranya dapat melindungi akidah dan memberikan jaminan kebebasan untuknya, dan memberikan keleluasaan untuk lepas dari kebekuan seperti yang terjadi di Mekah, dan memberikan kebebasan berdakwah dan melindungi para pemeluknya dari tekanan dan fitnah. Saya kira inilah sebab yang pertama dan paling penting bagi hijrah ini. Sebelum berhijrah ke Yatsrib untuk mencari lahan dakwah yang baru, terlebih dahulu sudah dilakukan beberapa kali hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah yang dilakukan oleh beberapa kalangan mukminin angkatan pemula. Dan pendapat yang mengatakan bahwa mereka hijrah ke Habasyah hanya semata-mata untuk menyelamatkan jiwa mereka, maka pendapat ini tidak memiliki sandaran yang kuat. Karena kalau demikian alasannya, niscaya berhijrah pula lah orang-orang muslim yang rendah kedudukan sosial ekonominya, kekuatannya dan pertahanannya. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mantan-mantan budak yang tertindas dan sering menjadi sasaran tekanan, penyiksaan, dan fitnah tidak melakukan hijrah. Yang melakukan hijrah hanyalah orang-orang yang memiliki keluarga yang kuat dalam lingkungan kabilahnya yang mampu melindungi mereka dari semua gangguan dan fitnah. Yang melakukan hijrah kebanyakan justru dari suku Quraisy seperti Ja'far bin Abi Thalib yang ayahnya dan pemuda-pemuda Bani Hashim yang bersamanya senantiasa melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Az-Zubair ibnu Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah al-Makhzumi, dan Utsman bin Affan al-Umawi. Demikian pula wanita-wanita yang hijrah, mereka adalah dari kalangan keluarga terhormat di Mekah yang tidak pernah ada yang mengganggu mereka sama sekali. Dan boleh jadi ada sebab lain yang melatar belakang hijrah ini, yaitu untuk menggoncangkan keluarga besar Quraisy dan anak-anak mereka yang mulia dan terhormat ini telah berhijrah dengan akidah mereka untuk lari dari kejahiliahan dengan meninggalkan semua keluarga
dalam lingkungan kabilah yang telah digoncang dengan keras oleh peristiwa hijrah ini. Lebih-lebih peserta hijrah ini terdapat Ummu Habibah binti Abi Sofyan, pemimpin kaum jahiliyah dan termasuk penentang utama yang memerangi akidah Islam dan pembawanya serta pemeluknya. Akan tetapi sebab-sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa hijrah ke Habasah itu adalah salah satu upaya mencari wilayah yang merdeka, minimal aman untuk melakukan dakwah yang baru. Khususnya kalau kita hubungkan kesimpulan ini dengan masuk Islamnya Raja Habasah, suatu keislaman yang tidak menghalanginya untuk melakukan tindakan yang amat masyhur, yaitu melawan Patrik, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih. Dan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif juga merupakan usaha lain untuk mencari wilayah yang bebas atau minimal aman untuk dakwah. Usaha ke Taif ini tidak membawakan hasil karena pembesar-pembesar suku Sakif menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sambutan yang amat buruk, dan mereka menyuruh orang-orang bodoh dan anak-anak melempari Rasulullah dengan batu hingga kedua kaki beliau yang mulia itu berdarah. Dan mereka terus melakukan hal itu hingga beliau berlindung di suatu kebun milik Utbah dan Saibah, dua orang anak Robiah. Di sana terucaplah dari lisan beliau doa yang tulus dan mendalam. Allahumma asku ilaika do'fan kuwati wa qillata khilati wa huwa ni 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man tukallimani ila uddata mulkata amri amba'idin ya tahajjamuni innalam yakun bika khodobun ala fala ubali walakin afiyatuka aw sa'uli a'udhu binuri wajhikal ladzi asraqat bi dhuluma wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah ang tunazzila bi khudbaka aw tahli ala sukhatika lakal asi hatta tarda wala haula wala quwata illa bika. Ya Allah, kuadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, kecilnya upayaku, dan penghinaan oleh manusia. Wahai yang maha pemurah dari orang-orang pemurah, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah gerangan Engkau akan menyerahkan aku? Apakah kepada musuh yang Engkau beri dia kekuasaan dan urusanku atas urusanku? Ataukah kepada orang jauh yang akan menganiayaku? Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak akan peduli. Akan tetapi pengampunanmu amat luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan menjadikan baiknya urusan dunia dan akhirat. Janganlah Engkau turunkan kemarahanmu kepadaku dan Engkau timpakan kemurkaanmu kepadaku. Karena Engkaulah aku mencari kerelaan hingga Engkau ridho, dan tiada daya dan upaya kecuali atas pertolonganmu. Setelah itu Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada dakwah Islam yang tidak beliau duga. Maka terjadilah Bait Aqabah yang pertama
kemudian disusul dengan bait Aqabah yang keduanya. Keduanya ini memiliki hubungan yang erat dan tema yang kita bicarakan di dalam mukadimah surat ini dan dengan kondisi pergaulan yang terjadi di sekitar dakwah di Madinah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.